Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, bila kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita akan mulai ibadah kita akan dengan satu pujian nyanyi dan bersorak.
dan dengan iman kami akan memuji bahwa segala sesuatu apa yang kami alami, apa yang kami dapatkan itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, bila apa yang kami persembahkan kehadiran-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita sambung dengan satu pujian, Yesus Kekasih Jiwa. Sampai
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus Allah yang baik. Amin. Tak kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan, selalu baik setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kita ada satu pujian, bersyukurlah kepada Tuhan.
penyembahan kami pada pagi ini. Berkenanlah di hadapan-Mu Tuhan ibadah kami pada saat ini. Dan kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk dapat tetap memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua pada pagi ini. Mari kami sebentar mendengarkan firman-Mu seberapa kami yang ada pada saat ini. Mari Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Segenap hidup kami Tuhan, kuasai kami Roh Kudus. Sehingga tertujulah hati dan mata rohani kami kepada Yesus, kepada firman-Mu pagi ini. Urapi kami semua ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi umat-umat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama, itu adalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan memberikan kita tetap kemurahannya, kebaikannya hari lepas hari. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 45. Yeremia pasal 45. Kita akan baca seluruh pasal ini. Yeremia pasal 45 ayat 1 sampai yang kelima. Cuma 5 ayat pasal ini saudara. Ini pasal terpendek di Yeremia ini. Karena kitab Yeremia ini adalah biasanya panjang-panjang ya. Yeremia pasal 45
ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan baca sama, kita akan perhatikan pasal ini. Saudara sudah ketemu semuanya. Saya mohon sekali lagi dengan hormat bangkit berdiri. Kita akan baca ayatnya. Saudara perhatikan, saya akan baca Yeremia pasal 45 ayat 1 sampai ke-5. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judulnya, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara, kalau berbicara melakukan untuk Tuhan, tidak hanya di gereja ini, saudara ya. Dan saat kita di rumah pun kita kerjakan sesuatu. Karena firman Tuhan katakan, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kita lakukan, kita memberi kepada orang lain, kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Kita bekerja di dalam jalannya Tuhan. Artinya apa saudara? Kita nggak nyalahi peraturan. Kita bekerja sesuai dengan peraturan. Kalau saudara bekerja di kantor, nggak korupsi, jalan yang benar ya, nggak menyimpang, nggak menyelewengkan. Nah itu kerja yang benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tempat kita bekerja di toko. Apa yang sudah kita kerjakan dengan baik. Nah itu artinya bekerja untuk Tuhan. Ya, jadi jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Kita akan lihat di dalam ayat demi ayat yang sudah kita baca tadi. Dikatakan oleh firman Tuhan adalah ayat yang pertama, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Kita lihat siapa sih Baruk ini? Ya, Baruk ini saudara jarang terkenal dan mungkin hanya ada di Yeremia ini saudara. Kalau kita jarang bukan kita dengar nama Baruk ini ya. Ya, tetapi dia adalah sebenarnya seorang pelayan Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang pasal 36, saudara jangan kasih tanda ayat 45 ini, kemudian mundur pasal 36. Kita lihat siapa sebenarnya Baruk ini saudara ya. Coba kita perhatikan dulu ayat 4 sampai yang ke-8 ya. Pasal 36 ayat 4 sampai 8. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau saya bisa sebutkanlah, Baruk ini adalah juru tulisnya Yeremia.
Yeremia, asistennya Yeremia. Apa yang kita baca tadi dalam ayat yang kelima, ketika Yeremia berhalangan datang ke rumah Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan apa yang diucapkan Yeremia dari mulutnya, apa yang dia dapat dari Tuhan dan difirmankan Tuhan kepada Yeremia, kemudian dia sampaikan kepada barulah yang menjadi kitab Yeremia ini. Perkataan Tuhan yang datang kepada Yeremia sampaikan kepada barulah yang menulisnya, ya. Jadi Baru ini seorang pelayan Tuhan. Kalau sekarang ini bisa kita sebut sebagai asistennya Yeremia, juru tulisnya Yeremia. Ketika Yeremia berhalangan datang ke rumah Tuhan, maka yang pergi, yang diutus adalah Baru. Seorang pelayan yang setia sebenarnya, saudara. Dia begitu menulis apa yang dikatakan oleh Yeremia, ditulis dalam setiap. Jadi dia bukan orang yang tidak terpelajar. Pernah juga saya katakan bukan Yeremia ini bukan orang gak punya. Kalau kita baca semua yang kita Yeremia, maka bahkan satu kali dia pun diharuskan oleh Tuhan membeli tanah. Dia mampu membeli tanah. Dia harus berbagi harta dengan saudara-saudara. Berarti dia orang yang mampu secara ekonomi. Dan juga Baru ini saudara, dia adalah seorang juru tulis. Berarti dia bukan orang bodoh, tapi dia juga orang yang punya kemampuan, punya kepintaran. Buktinya dia bisa menulis apa yang diucapkan oleh Yeremia. Kemudian dia juga yang membacakannya kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu di Bait Allah. Dia dipakai oleh Tuhan. Kalau sekarang di GPD mungkin dia adalah seorang pengerja, ya, gembalanya adalah Yeremia. Jadi Baru ini sudah dia adalah seorang juru tulis Yeremia. Apa yang disuruh oleh Yeremia dia lakukan, membacakan kitab ini di hadapan orang-orang Yehuda waktu itu. Bahkan saudara, sampai dia coba kita perhatikan ayat 19, masih 36 ayat 19. Ayat 19, lalu berkatalah para pembuka itu kepada ayat yang ke-11 sampai 18 sebenarnya saudara, ya. Ayat 11 12 saja. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar panitra. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni panitra Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahu pada mereka segala firman yang terdengarnya ketika Baru membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kusi kepada Baru mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baru bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baru membacakannya kepada mereka. Nah Bapak Ibu, Baru ini juga bahkan saya katakan tadi, dia bukanlah orang yang tidak punya kemampuan. Dia seorang juru tulis, punya kemampuan, kepintaran, dan dia juga bisa berhadapan dengan para pemuka tua-tua Yehuda pada waktu itu. Berarti dia bukan orang sembarangan, sama dengan Yeremia ini. Dia bisa berhadapan karena tidak semua orang bisa datang kepada tua-tua, tidak semua orang bisa datang kepada pejabat-pejabat saudara. Tetapi Baru ini bisa datang. Nah, jadi saya katakan siapa Baru ini? Baru adalah orang yang terkemuka juga. Dia seorang asisten Yeremia. Kemudian saudara kita lanjutkan ya, ayat yang di dalam pasal 45, ayat yang kedua. Jadi siapa Baru ini kita sudah tahu ya. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baru. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Nah Bapak Ibu, di dalam dia melayani, di dalam dia mengiring akan Tuhan, di dalam menyertai Yeremia, Baru ini mendapatkan tekanan yang luar biasa juga, sama dengan Yeremia. Sehingga dia berkata,
saudara, yang ayat ketiga, celakalah aku sebab Tuhan telah mendapatkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya bersama dengan Yeremia, dia berkata, celakalah aku. Dia mendapatkan, dia merasa menderita, merasa tertekan, saudaraku. Dan itulah memang yang dialami oleh Baruk ini. Dia merasakan keputusasaan, dia merasakan ketakutan. Bahkan dia katakan apa nanti di ayat yang ke bagiannya, aku lesu karena keluh kesah, aku tidak mendapat ketenangan. Kemudian ayat yang keempat, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Ayat 5, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, janganlah mencarinya. Saudara, ayat yang ketiga itu adalah keluhan dari Baruk. Dia mengatakan, apa gunanya saya melayani? Dia mengeluh, saya menderita, saya berputus asa. Dia menyatakan dalam pelayanannya itu, celakalah aku. Nah kemudian di ayat yang kelima, ayat keempat dia adalah berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ayat yang kelima adalah teguran Tuhan. Nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan menegur dia, masakan engkau mencari hal yang besar bagimu sendiri, Baruk? Janganlah seperti itu. Namun ada janji juga bagian yang terakhir itu, saudara. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari keadaan Baruk ini? Yang pertama, sering orang berpikir mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tidak ada penderitaan jasmani. Sering saya katakan, bukan itu salah, Bapak Ibu. Kalau sudah ke gereja, bahkan ada yang mengajak temannya, ayo ke gereja, pasti kalau kamu nanti ke gereja, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, pasti akan semua baik-baik. Tidak, saudara. Secara jasmani, ya, secara jasmani itu tidak akan menjamin bahwa engkau tidak akan sakit, bahwa engkau tidak akan kekurangan. Tidak. Bukan berarti kalau kita sudah percaya Yesus, oh tidak pernah kekurangan, tidak pernah punya masalah. Tidak seperti itu. Nah itulah yang dialami oleh Baruk ini. Di ayat yang kedua dia akan ayat yang ketiga, celakalah aku. Baruk memang sudah setia. Bahkan saudara, dia pernah juga dikejar-kejar karena dia kalau kita tadi ayat bagaimana dia membacakan kepada pemuka kitab Yeremia, semua tulisan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia dan Yeremia sampaikan kepada Baruk ditulis, dan itu disampaikan kepada pemuka, bahkan sampai kepada raja. Saudara, Baruk ini harus melarikan diri, harus bersembunyi, dan dia lihat dengan mata kepala sendiri juga bagaimana Yeremia di penjara. Seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang Tuhan pakai, bukannya seorang hamba Tuhan setelah menyampaikan firman Tuhan dapat kolekta, dapat persembahan. Mungkin itulah yang dia lihat, tetapi kenyataan yang dia hadapi bukan. Jadi mengiring Tuhan itu, saudara, ada penderitaan. Saudara mungkin sudah pernah menghadapi penderitaan karena nama Yesus. Khususnya saudara yang berpindah keyakinan setelah mengikut Yesus. Kenapa kok saya jadi dimusuhi? Kenapa setelah saya mengikut Yesus malah usaha saya turun? Itu memang ada. Karena mengiring Tuhan Yesus itu sampai tercipta sebuah lagu, saudara. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Itu bukan tercipta seperti itu saja Bapak Ibu, tetapi pencipta lagi itu mengalami apa yang namanya mengiring Yesus itu. Walau susah, walau menderita, saya akan tetap pikul salib, saya akan tetap iring Yesus. Dia mengalami. Jadi menerima Yesus, mengiring Tuhan Yesus tidak selama-lamanya enak secara jasmani. Dan coba tanya anak-anak pendeta, enak gak Yohan?
Menjadi anak seorang gembala gak enak, saudara. Ke kiri engkau salah, ke kanan engkau salah. Saya dengan anak saya, Hans, saya nggak salah, Mas. Kenapa saya harus minta maaf? Aku mau seperti ini, apa salah? Saya katakan sama dia, menjadi seorang hamba Tuhan, kamu tanpa kemauan Hans, tapi semua adalah kemauan Tuhan. Enak? Enggak enak melayani Tuhan. Seorang hamba Tuhan sudah tidak punya kemauan, tetapi semata-mata adalah kemauan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Baruk dan dialami oleh anak-anak Tuhan seharusnya. Di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami penghinaan, dihina karena nama Yesus, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar kehendak Bapa yang jadi dalam hidup, biar kehendak Tuhan yang jadi, sehingga kita mampu, saudara. Penderitaan mengirim Tuhan Yesus. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 8, Yeremia pasal 45, saudara kasih tanda ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Firman Tuhan katakan, kalau kita berbuat baik, ayat yang ke-20 bagian B, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Siapa yang mau menderita, Bapak Ibu? Enggak ada yang ingin menderita. Tetapi ketika kita berbuat baik, kita melakukan firman Tuhan, tetapi kita menderita karena kita melakukan kebaikan, firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Tuhan itu ada kekuatan ilahi, ada kekuatan. Kasih karunia itu adalah kasih karunia itu adalah kekuatan ilahi yang diberikannya kepada kita. Di saat kita menderita karena nama Yesus, di saat kita menderita karena kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan berikan kasih karunia-Nya untuk menanggung segala penderitaan yang kita alami itu. Bapak Ibu, di ayat yang 20 ini, dapatkah kamu jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, dapatkah itu disebut pujian? Menderita karena berbuat dosa itu adalah akibat. Ya. Menderita karena berbuat dosa. Ada penderitaan karena memang Tuhan izinkan. Ada penderitaan karena kita mengikut Yesus, seperti yang kita baca ini tadi. Ada karena akibat perbuatan kita. Sekarang saya tanya, orang yang di penjara, memang semua dalam kendalinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua dalam kendali Tuhan. Dia mencuri, penjara, penderitaan, itu akibat atau kasih karunia? Itu adalah akibat, saudara. Karena kita mengatakan ada dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Itu bukanlah sebuah pujian. Tetapi kalau kita menderita karena kita mengiring Tuhan, seperti Baruk tadi, dia memang menderita saudara, sampai dia harus melarikan diri, dia harus bersembunyi. Apa dia sudah melakukan firman Tuhan, menjadi asisten yang baik, tapi kenapa tetap menderita? Celakalah, bahkan dia mengalami keputusasaan dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan adalah kasih karunia. Filipi 1 ayat 29, coba kita baca ya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi seorang pengikut Yesus Kristus, ketika kita mengambil sebuah keputusan mengikut Yesus, jadi kita gak hanya terima keselamatan itu, tetapi melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya adalah seperti yang kita baca tadi, kalau kita menderita karena nama Yesus, kekristenanmu diolok-olok, engkau menderita karena engkau harus melakukan firman Tuhan, di mana kita harus meninggalkan mungkin hal-hal yang mengenakkan secara daging. Itu ada pengorbanan loh. Ketika kita selama ini terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan daging kita, perbuatan-perbuatan yang enak menurut kita, sekarang kita harus pindah kepada kebenaran firman Tuhan. Awal-awalnya sangat enggak enak, perlu pengorbanan, tetapi firman Tuhan katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan, diberikan, dianugerahkan, bukan hanya percaya, bukan hanya keselamatan, tetapi juga menderita untuk Dia. Tetapi jangan takut Bapak Ibu. Oh jadi kalau kita jadi orang Kristen itu harus menderita? Tidak. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya. Penderitaan seorang anak Tuhan itu mungkin saja memang berat. Kita bisa saksikan bukan pada hari-hari ini bagaimana umat-umat Tuhan di tempat-tempat kita. Karena itu saya himbau saudara, selama masih bisa beribadahlah dengan baik. Ya, lakukanlah firman Tuhan dengan baik. Ada saatnya. Kalau kemarin memang secara global nggak bisa tempat diam, tetapi ada saat-saatnya. Engkau mau ke gereja pun, ada hari-hari yang akan sukar itu, penderitaan itu akan bertambah-tambah. Saudara mau menangis pun, bagaimana saudara-saudara kita di tempat lain bisa saksikan bukan lewat medsos? Mereka sementara beribadah dibebankan. Apakah cukup sampai itu? Tidak. Bahkan ada yang kehilangan nyawa karena mereka memegang teguh iman kepada Tuhan Yesus. Disaksikan bukan? Dilihat bukan di medsos-medsos? Itu memang ada yang sebagian nggak benar, tetapi ada yang sebagian benar. Bagaimana mereka rela menderita, bahkan menyerahkan mereka tidak hanya kalau dibunuh langsung, dibunuh mati langsung mungkin enak. Disiksa Bapak Ibu, ada yang dipukuli, ada yang dibakar. Lihat pernah dibakar? Kalau nggak salah Om Deddy pernah setel videonya berapa tahun lalu. Terlalu sadis. Terlalu sadis. Diperlakukan sedemikian rupa, tetapi mereka saudara-saudara kita itu pegang teguh iman kepada Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus. Memang tidak enak. Jadi jangan ambil enak secara jasmani saja. Matius 5 ayat 11. Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah. Matius 5 ayat 11-12. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah Bapak Ibu kalau Tuhan izinkan kita menderita karena nama Yesus. Itu yang difirmankan oleh Yesus. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Kalau kita bisa lihat ke atas khotbah di bukit, ini adalah ucapan Yesus. Yesus berkata, berbahagialah kamu.
Gak mudah melakukan ini Bapak Ibu, tetapi mari kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita berbahagia? Ada upah yang besar menanti kita di surga. Karena tujuan akhir kita bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Tidak, bukan di kuburan tujuan akhir kita. Tubuh ini memang akan berakhir di kuburan, tetapi upah besar menanti engkau ketika engkau tetap memegang teguh iman kepada Yesus. Jadi mari tetap pegang teguh iman, percaya kepada Yesus walaupun kita harus menderita. Amin. Haleluya. Ya, kita kembali ke Yeremia pasal 45 tadi. Ayat sekarang kita masuk di dalam ayat yang ke-5 bagian A. Ya. Ayat 3 tadi kita sudah melihat bahwa mengiring Tuhan Yesus ada penderitaannya. Ayat 5, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat 5a, Tuhan menegur baru ini, ya. Tuhan menegur. Ketika dia mengeluh, ketika dia merasakan, ini adalah keluhan sebenarnya. Aku sudah mengiring Yesus, aku sudah setia menyertai Yeremia, aku sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini. Maka Yeremia berkata, firman Tuhan datang kepada Yeremia dan dia sampaikan berupa teguran. Sebenarnya yang kita inginkan ketika kita mengeluh apa? Jawaban atas keluhan kita. Tetapi yang Tuhan berikan tidak, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, janganlah mencarinya. Keluhan Yeremia dijawab oleh Tuhan dengan teguran, menegur keras. Yeremia, baru ini ditegur keras oleh firman Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Keluhan baru, tegur dan Tuhan baru menginginkan hal-hal yang besar. Apa hal-hal besar itu? Mungkin sebuah yang dia inginkan itu adalah sebuah penghormatan. Yang diinginkan oleh baru ketika dia melayani adalah dihormati. Ketika dia melayani baru ingin mungkin disanjung atau mendapatkan jabatan atau mendapatkan uang. Sehingga firman Tuhan dengan keras menegurnya, jangan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Jangan mencari itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita melayani, janganlah kita menginginkan hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Ketika kita melayani, janganlah sampai kita melakukan supaya kita dikenal, supaya kita dipuji oleh orang lain. Itu salah. Ketika baru menginginkan hal-hal yang besar untuk dirinya, ketika baru mencari hal-hal yang jasmani untuk menyenangkan hatinya, maka yang datang adalah teguran yang keras daripada Tuhan. Saya pernah saksikan bukan ketika saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, yang saya kerjakan ini gak salah. Saya ini sudah berbuat baik. Yang saya lakukan ini gak salah. Kenapa kok saya disalahkan? Bagi saya itu mungkin itu memang keluhan saya. Apakah Tuhan, aku akan membela? Tidak. Maka saat itu juga, dan saya percaya sudah itulah suara Roh Kudus dalam hati saya. Cuma satu yang Tuhan katakan sama saya, Roh Kudus, Yesus itu kurang baik apa? Cuma itu saudara, Yesus kurang baik apa? Saya kaget, sudah benar-benar saya kaget. Kemudian, Yesus kurang baik apa? Cuma itu suara itu yang saya dengar ketika saya ngomong, saya ini yang saya kerjakan ini gak salah Tuhan, saya sudah melakukan ini. Kenapa kok saya tetap disalahkan? Suara itu dengan suara waktu bicara sama saya, Yesus kurang baik apa? Yesus kurang baik apa? Saudara bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Roh Kudus? Yesus itu kurang baik apa? Apakah dia melakukan dosa? Tidak. Apakah dia sudah melakukan kesalahan? Tidak. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menyembuhkan, memberkati orang, bahkan kemana-mana dia membantu.
Orang yang kelaparan dia bantu. Kurang baik apa? Kenapa dia harus menderita? Karena itu adalah kehendak Bapa di sorga. Demi siapa dia menderita? Demi umat-umatnya, saya dan saudara. Yesus, kurang baik apa? Cukup itu saja perkataan Roh Kudus sama saya, membuat saya menangis. Saudara, ampuni saya Tuhan. Setelah itu saudara, sampai sekarang ketika saya menghadapi penderitaan, ketika saya dipojokkan ataupun disalahkan, mata rohani saya arahkan kepada Yesus. 1 Petrus tadi kita baca tadi apa? Ikutilah teladan Kristus. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dipukul, dihina, disiksa, dia tidak melawan, tidak membalas. Ikuti teladan Kristus. Yang dicari adalah kemuliaan kepada Tuhan. Ketika engkau melayani, jangan cari kepentingan dirimu sendiri. Jangan tampil untuk kemuliaan dirimu sendiri. Jangan. Kalau kita memberilah dengan tulus, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan kata, ketika kau memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu berketakuan. Artinya apa? Ada sekarang lagi istilah saya baca kemarin di medsos. Ketika engkau memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kirimu memfoto. Karena sekarang gimana? Apapun yang diberikan dengan alasan sebagai bukti kepada donatur. Betul? Dikasih, satunya memfoto, di-share di Facebook. Betul itu ya? Sudah gak heran bukan? Kalau itu memang dari pribadi kita sendiri. Tidak perlu saya senang dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tidak perlu saya ada beberapa kemarin ada bantuan-bantuan. Gimana ini dipoto tanda terima? Gak usah tante, gak usah om. Mereka gak mau. Dibilang dari ini yang tidak perlu. Jadi semua di atas namakan gereja. Bilang ini dari gereja Serono. Terpujilah nama Tuhan kita. Waktu pandemi itu saudara, di daerah kuburan, di daerah sini, hamba-hamba Tuhan banyak melalui gereja ini. Dari jemaat yang ada, dari luar yang ada. Bagaimana tanda terima kasihnya? Bilang atas namakan gereja Serono. Saya percaya saudara, ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita melayani dengan ikhlas saudara, dan yang kita tinggikan adalah nama Yesus, maka janji-janji Tuhan adalah untuk memberkati kita itu pasti akan digenapi. Tapi ketika kita hanya seperti yang saya katakan tadi, tangan kanan memberi, kemudian tangan kiri selfie, memfoto, kemudian share di mana-mana, cukuplah upahmu pujian daripada like di medsos itu. Oh puji Tuhan, kamu sudah diberkati. Itulah upah kita. Saya menekankan sama anak-anak saya, ketika kita dapat berkat, dapat makanan, dapat ya pokoknya diajak makan kemana, tidak perlu semua di-share. Ada saat-saatnya memang di-share. Oh puji Tuhan, aku dapat ini, aku dapat ini. Sama toh jemaat ada misalnya dia, aku mau share, oh puji Tuhan aku dapat daging sapi 2 kilo. Datang Pak Mis nih mau bawa apa misalnya tahu. Oh Hera sudah dapat daging, kok tahunya gak jadi dikasih, dibawa balik. Nah saudara, mari kita melayani dengan ikhlas, dengan tulus, dan tinggikanlah nama Tuhan dalam pelayanan kita. Jangan ingin menampilkan diri, jangan ingin menampilkan namamu. Apa yang dialami oleh Baru itu pelajaran besar bagi kita, bahwa ketika kita melayani, jangan cari hal-hal yang besar untuk pribadimu. Baik melayani di gereja, di mimbar ini, baik pelayanan pastoral, baik melayani mungkin pemberian secara tersembunyi. Bapa kita tahu, karena apa yang kita kerjakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, ayat yang kelima, bagian yang terakhir ya. Ayat 5, maksud saya tulisan yang terakhir, bukan ayat yang terakhir. Nanti saudara kira terakhir, belum ya. Ayat 5 bagian yang terakhir,
tulisan yang terakhir di bawah, kita baca dari atas ya. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Joyce, ada terjemahan BIMK di situ. Kalau ada tolong ditampilkan terjemahan ini. Ada. Yeremia pasal 4. Oh, FIH saja, FIH. Kalau nggak ada BIMK, FIH. Yeremia pasal 40 yang berkata, tapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Oh, nggak ada. Nah, saudara, dalam terjemahan lain ini tulisan, aku akan melindungi engkau. Karena saudara, beberapa waktu lalu kita sudah belajar dan Om Denny sudah beberapa kali bahwa bangsa Yehuda, orang yang Yehuda ini akan dibawa kepada pembuangan. Mereka akan masuk dalam pembuangan karena kejahatan yang mereka lakukan. Teguran sudah disampaikan berulang kali, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Firman Tuhan datang, Yeremia sudah mengatakan, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Mereka tidak mau. Tetapi akhirnya mereka akan dibuang. Tetapi satu janji Tuhan kepada baru yang sudah melayani Tuhan tadi, memang dia ditegur keras, tetapi janji Tuhan adalah, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Ini adalah saudara Allah janji Tuhan untuk melindungi baru kemanapun dia pergi. Firman Tuhan datang, hei baru, janganlah menginginkan hal-hal yang besar. Layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Amin. Luar biasa saudara. Adalah janji Tuhan bagi kita semua. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin harus menderita. Kalau kita baca yang pertama tadi lagi, mengiring Tuhan memang ada penderitaan. Mungkin kita harus menderita. Di dalam kita melayani kita harus tulus ikhlas. Tetapi ingatlah, ada janji Tuhan. Dikatakan bahwa nyawamu sekup, kepadamu akan kuberikan nyawa sebagai jarahan di segala tempat kemanapun engkau pergi. Berbicara tentang perlindungan Tuhan, berbicara tentang keamanan, kedamaian yang Tuhan berikan. Bahwa apa yang selama ini baru kerjakan, walaupun sebagai juru tulis, walau baru mungkin menyampaikan, itu gak akan sia-sia. Itu yang Tuhan katakan kepada baru. Pelayananmu baru tidak sia-sia. Apa yang kamu kerjakan itu gak sia-sia. Orang Yehuda akan masuk dalam pembuangan. Yerusalem akan dibakar, saudara. Tembok-tembok akan dihancurkan semua. Tetapi baru sang asisten Yeremia beroleh perlindungan daripada Tuhan Yesus. Daripada Tuhan, artinya apa? Keselamatan adalah bagian daripada baru. Nah, demikian juga dengan kita ya. Ketika kita setia melayani Tuhan, mari buka ayatnya 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan BIMK. Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma.
Jadi apa yang kita kerjakan saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saya ulangi sekali lagi, melakukan untuk Tuhan tidak hanya di mimbar, tidak hanya di gereja, tetapi ketika mau bekerja pun kau lakukan untuk Tuhan, maka tidak akan percuma kerja keras kita itu. Bertahan, kan kalau berdirilah teguh, jangan goyah. Engkau mempertahankan imanmu di dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Ada upah yang besar menanti kita di surga. Ya. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan. Ada janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam baru itu ada janji perlindungan. Janji Yesus kepada kita. Barang siapa yang bertahan, maka kita akan dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal. Itu nanti di surga masuk dalam kerajaan kekal. Tetapi di bumi ini pun adalah kasih karunia yang diberikan bagi kita. Kemampuan ilahinya dia berikan kepada kita. Ya. Mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya lupa di mana ayat ini berkata, secangkir air pun saja engkau berikan untuk seorang hamba Tuhan, tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Bukan berarti saudara akan bawa galon ke sini kasih ke kami, tidak saudara. Artinya itulah berkat di mata Tuhan itu nggak hilang. Secangkir air putih, adakah harganya? Kalau memang bisa dicari Om Denny ayat ini, secangkir air saja. Kalau nggak salah secangkir air diberikan pada seorang nabi atau hamba Tuhan, itu tidak. Nah ini ayat apa ini? Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk, perhatikan air sejuk saudara ya, berarti air yang baik bukan? Memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Karena ia muridku, berarti dilakukan karena Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kerjakan karena engkau mengasihi Yesus. Secangkir air sejuk loh saudara. Artinya apa? Hal yang sederhana. Hal yang sederhana itu relatif loh ya. Sederhana bagi saya belum tentu sederhana bagi Bu Happy ya. Memang relatif. Tetapi yang dimasukkan itu pemberian kita yang kita lakukan walau kecil kelihatannya, di mata Tuhan tidak akan hilang. Di mata Tuhan tidak akan percuma, tetapi ada upah yang besar bagi kita. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Ada upah bagi orang-orang yang mau mengerjakannya untuk Tuhan. Ya, mari, ayo siapa yang rindu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang dipercayakan melayani dengan tanggung jawab. Ya, melayani kalau di gereja, ya kepercayaan Tuhan percayakan, lakukan dengan tanggung jawab. Terkadang memang saya sedih saudara ya, dengan berbagai alasan, nggak bisa singer, nggak bisa WL, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Tapi ingatlah, ketika engkau melakukan dengan penuh tanggung jawab apa yang kau kerjakan, kepercayaan yang Tuhan beri, kecil mungkin ya, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan perjamuan kudus, sederhana, WL Kamis. Saudara tahu WL Kamis yang datang cuma 10 orang ya, kuncinya C yang nyanyi D. Haleluya Joyce ya. Tapi nggak apa-apa, Joyce nggak pernah marah-marah kok ya. Hans dulu guyu kok ya, apa sih maaf aku main D kok berubah lagi, apa katanya, ikuti saja. Puji Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dipercayakan Tuhan, kerjakan. Pekerjaanmu di kantor, kerjakan. Pekerjaanmu di toko, kerjakan. Dan lihat pandang Tuhan. Mungkin kau dihina dalam pekerjaanmu. Kesaksian seorang anak pemuda, saya dihina tante karena saya nggak mau terima uang. Dia bekerja di kapal,
Kemudian antara pegawai-pegawai kapal itu ada kong kali kong, dan uang itulah yang mereka bagi. Anak ini nggak mau terima, maka dia dilok sama teman-temannya. Tapi dia berpegang teguh, saya nggak mau. Saudara, itulah penderitaan karena nama Yesus. Ketika engkau tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, akan ada orang yang menolong engkau, tetapi tetap pandang kepada Yesus, bahwa Yesus pasti memberikan upah kepada orang yang mau sungguh-sungguh mengiring Yesus. Haleluya. Aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus. Ini hidupku Tuhan, pakai aku mau melayani Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya mau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jika memang kita harus mengalami penderitaan oleh karena iman kita, oleh karena kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita tetap kuat, jangan goyah. 1 Korintus tadi berkata, tetaplah kuat, jangan goyah, kerjakanlah terus pekerjaan Tuhan, lakukanlah sesuatu karena Engkau mengasihi Yesus, lakukanlah pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Sesederhana apapun pelayanan itu, firman Tuhan berkata tadi, secangkir air sejuk pun itu tidak akan hilang di hadapan Tuhan.
kerjakan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkanlah kepentingan-kepentingan pribadimu, jauhkanlah keinginan menonjolkan diri. Tapi mari katakan kepada Yesus, ini aku Bapa, ini aku Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin hidup tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ucapkan dari hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun penderitaan itu ada, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta lagi. Ku mau cinta Yesus, walau harus menderita, aku tetap cinta Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, walaupun saya menderita, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, pelayan Bapa. Bapa, ini aku pelayan padamu, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap melayani Engkau Tuhan dengan cara-cara yang sederhana sekalipun Tuhan. Dan sekalipun demikian kami boleh menghadapi penderitaan karena pelayanan itu. Karena kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa ada suatu rencana yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan juga karena haleluya kami boleh layak untuk menderita karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan biarlah Allah Roh Kudus selalu melingkupi kami semua.
memenuhi kami semua dengan sukacita, dengan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Dan kami boleh kuat di dalam Engkau. Kami boleh menang bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Duduk saudara. Di atas diri lebih. Selasa sebelum Mei ada ibadah doa jam sore, ada penjemputan. Kemudian hari Kamisnya ada ibadah tengah minggu, WLE Evolution jam 6 sore juga ada penjemputan. Kemudian latihan musik untuk ibadah pagi jam 19.30 hari Kamis itu, dan kemudian Jumat tanggal 13 Mei doa puasa jam 2 siang. Dimohon semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari Minggu tanggal 15 Mei bisa mengikuti ibadah doa puasa ini, mulai dari WL, singers, pemain musik, operator LCD. Kemudian hari Sabtu jam 6 sore ada remaja pemuda, ibadah remaja pemuda. Kemudian Minggu pagi jam 7 WL-nya ibadah pagi, jam 7 WL-nya Bapak Ruth, singersnya Ibu Diana dan Ibu Dini, ICT-nya Saudari Keina. Kemudian hari jam 9.30-nya ada ibadah sekolah minggu, jam 11 ada latihan musik untuk ibadah sore. Pemain yang bertugas untuk ibadah sore Ibu Esther, Ibu WL, singersnya Bapak dan Saudari Gila, LCD-nya Saudara Kenny. Kemudian tentu semuanya mohon diberikan paling lambat hari Selasa, ya, Saudara Bega, Saudara Yesus. Nanti setelah doa berkat, saya minta saudara duduk sebentar karena ada satu hal yang saya beritahukan kepada Bapak sehubungan Pak Ibu sehubungan dengan rencana itu yang akan diadakan tanggal 26 atau 16? 26 ya? Ya, Tuhan. Saya kira tidak ada yang lain lagi. Kita nyanyikan musim akan berlalu, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersama-sama. Amin. Tuhan tetap abadi. Tak akan
Kami mengabaikan lagu ini Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, menolong kami. Engkau mengenyangkan kami, Engkau menghiburkan kami Tuhan. Bahkan selai rambut di kepala kami Tuhan tidak akan gugur, tidak akan rontok Tuhan tanpa seizin-Mu. Terima kasih menyatakan bahwa kami semua, bagaimanapun keadaan kami hari ini, hari-hari selanjutnya, kami ada di dalam kendali kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami ada di dalam kendali otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami, karena keterbatasan tubuhnya Tuhan, mereka tidak bisa beribadah. Lawat mereka Tuhan. Haleluya. Lawat Tuhan sehingga iman-Mu dari rekan-rekan kami ini boleh tetap kuat. Manusia batinnya mereka boleh semakin diperbaharui dari sehari ke sehari ya Tuhan. Dan semuanya Kau kerjakan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, rekan-rekan kami ini, untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu jamah mereka semua, jamah Natepik, jamah Bajoko, Bayoto, jamah Ci, jamah Oba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, juga kami serahkan segala taburan kami, baik taburan pujian penyembahan, taburan persembahan kasih kami, juga Tuhan, haleluya, kami yang mengembalikan milik Engkau, kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai suatu persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Biar semuanya boleh naik ke hadirat-Mu, menjadi suatu taburan yang Kau terima Tuhan, dan menjadikan ibadah yang sempurna, ibadah yang sejati bagi kami semua Tuhan. Dan dengan iman kami, apa yang sudah kami taburkan Tuhan, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau,
menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dengan damai sejatinya bagi Engkau sekalian. Dan kami ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sebentar untuk tanggal ibadah itu ibadah kenaikan Tuhan.